Ada kebiasaan Al-Quran menjelaskan dua yang bertentangan. Sering itu. Kalau dijelaskannya tentang surga, nanti lama-lama dia jelaskan neraka itu. Kalau dijelaskannya nanti tentang Raja Namrud, nanti lama-lama dia jelaskan tentang Ibrahim. Kalau dia cerita tentang Musa, nanti dia cerita tentang Fir'aun. Innalladzina kafaru. Kafir. Saya mau dudukkan dulu ini. Ini seringkali heboh di negeri kita ini. Apa ini? Istilah-istilah kafir. Kafir artinya menutup. Saya ada kepala, saya taruh peci saya, itu kafir namanya. Kafir. Jangan salah sangka dulu ya, Bu. Berarti peci Ustaz itu tidak bersyahadat, bukan itu maksudnya. Secara naluri tidak ada manusia yang menolak kehadiran Tuhan. Tidak ada itu. Itu di mulutnya saja itu. Fir'aun itu, Pak, bukan lagi dia tidak percaya Tuhan. Dibilangnya dia Tuhan. Lebih parah lagi itu penyakitnya. Jadi kalau sekarang ini ada nabi-nabi palsu, biasa aja itu. Dulu ada orang bukan lagi ngaku nabi, ngaku apa? Ngaku Tuhan sekalian. Mana lebih ngeri? Jadi biasa saja. Yang penting tangkap itunya. Cepat-cepat ditangkap. Jadi kita sekarang jelek kali dunia ini, Ustaz. Ada nabi-nabi palsu, biasa aja. 4.000 tahun yang lalu sudah ada yang bilang, aku Tuhan katanya. Faqala ana rabbukumul a'la. Manusia yang begini saja pas dia mau mati ya katanya. Hatta idza adrakahul gharq, setelah air laut itu masuk ke sininya. Udah mau mati dia di tengah laut itu. Katanya, amantu billadzi amanat bihi banu Israil. Berimanlah aku dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Siapa itu? Umat Nabi Musa, Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM dan seluruh jajarannya, Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, adik remaja, juga adik-adik yang masih anak-anak, alhamdulillah pada subuh hari ini hadir. Tadi juga keren muazzinnya, suaranya masih muda. Kita pun semangat untuk datang. Bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kajian kita pada subuh hari ini surah Al-Baqarah ayat yang ke-6 yang mau kita pelajari. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-6. Ini saya ceramah subuh di sini, kalau diikut yang runut, yang ke-13 kali. Berarti sudah setahun lebih pengajian ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih bisa bertahan. Bagus adik-adik datang. Terutama yang anak-anak ini, saya senang sekali. Karena salah satu keanehan umat Islam itu sekarang, dia tidak ngerti isi kitab sucinya. Nggak ngerti dia apa isi kitab sucinya. Itulah masalah kita. Di tahun 2011, saya pernah ada tugas dulu ke sebuah daerah di daerah Kota Medan. Boleh dikatakan minoritas lah itu. Jadi kebetulan lurah yang mengurus kami itu di situ, mahasiswa itu non-muslim. Sementara kita mau berbicara tentang pendidikan agama Islam. Jadi malam diskusilah dengan Pak Lurah ini karena terkait dengan administrasi. Ada satu kawan saya hampir berdebat dengan lurah itu gara-gara ini. Karena dibilang Pak Lurah itu begini. Itu kan umat Islam itu, masalah orang itu semua bahasa Arab. Padahal dia nggak ngerti apa yang dibilangnya gitu. Tak tahu deh di depannya itu masih mahasiswa, masih semangat-semangatnya. Berdebat orang tuh di situ. Dalam hati saya, ini kalau tak dapat tanda tangan, tak tamat nih kuliah.
Memang salah satu problem kita itu umat Islam ini. Nggak ngerti kita apa yang kita baca-baca itu. Itulah masalah kita saat ini. Apa solusinya Pak Ustadz? Mengaji. Mengajilah itu jalan keluarnya. Tidak mungkin lagi saya suruh bapak-bapak ibu-ibu les bahasa Arab. Kapan lagi pergi itu? Nggak mungkin habis asar pulang kerja les. Kan nggak mungkin. Nah, jadi solusinya mengajilah. Alhamdulillah datang pada subuh hari. Kata Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat ke-6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Bilang aja kafir, jangan bilang-bilang non-muslim. Kafir. Sawa'un 'alaihim, sama itu bagi mereka. A'anzartahum, kamu beri peringatan atau tidak? Am lam tunzirhum, atau tidak kamu beri peringatan? La yu'minun, mereka itu tidak akan beriman. Siapa itu yang begitu? Dulu ada orang begitu, tidak mau dikasih tahu. Nah, sekarang kita pelajari. Ya adik sekalian, anak remaja ini, ada kebiasaan Al-Quran menjelaskan dua yang bertentangan. Sering itu. Kalau dijelaskannya tentang surga, nanti lama-lama dia jelaskan neraka itu. Kalau dijelaskannya nanti tentang Raja Namrud, nanti lama-lama dia jelaskan tentang Ibrahim. Gitu itu. Kalau nanti dia cerita tentang Qabil, nanti dia cerita tentang Habil. Dua. Kalau dia cerita tentang Musa, nanti dia cerita tentang Fir'aun. Kalau dia cerita tentang Nabi Muhammad, nanti dia cerita tentang Abu Jahal. Kalau dia cerita tentang kamu, nanti dia cerita tentang saya. Begitulah kira-kira. Siapa orang buruk, siapa orang baiknya, terserahlah. Yang penting dia itu Al-Quran sering menyandingkan dua yang bertentangan. Lama saya pikirkan, apa maksudnya itu? Rupanya, bapak-bapak, ibu-ibu, manusia ini, kalau hanya dijelaskan kepada dia yang satu jenis, pikirannya itu mati. Misal, kita berkawan-kawan di komplek ini, semuanya orang baik. Kumpulan orang-orang yang seragam ini mematikan pikiran. Harus ada perbedaan-perbedaan supaya hidup pikiran itu. Jadi kalau ada perbedaan di kampung ini, di daerah kita ini biar aja. Yang penting perbedaan yang produktif. Nah, ayat ini begitu. Dulu ayat kelima itu ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itu di atas petunjuk dari Tuhan mereka, orang beriman. Orang beriman itu. Sekarang innal ladzina kafaru, orang kafir. Dua. Dijelaskannya dua yang bertentangan. Itu satu maksudnya itu, untuk menghidupkan pikiran manusia. Jadi kalau punya kawan yang selalu ceritanya sama tiap hari, itu membosankan itu. Itu aja yang dibahasnya, tak ada yang lain. Sekali-sekali beda, baru nanti hidup pikirannya. Begitu gaya Al-Quran. Yang kedua, kata Pak Quraisy dalam tafsirnya, Al-Misbah. Kenapa itu dijelaskan dua yang berbeda atau bahkan bertentangan? Untuk menjelaskan kepada manusia, dia harus memilih dalam hidup ini. Harus pilih. Ada yang tidak pilihan dalam hidup ini. Ada. Kita lahir dari rahim orang Mandailing. Itu bukan pilihan itu. Tidak pernah itu datang malaikat kasih multiple choice. A. Arab, B. Batak, C. Cina. Tidak ada itu pilihannya. Langsung lahir dari situ. Kenapa? Tidak bisa milih. Saya kalau mau dipilih pun tetap saya mau lahir dari orang Mandailing. Biarpun dibilang orang Manipol, tak apa-apa itu. Sudah bangga kita ya. Itu anak-anak di rumah juga. Itu udah saya dengar itu. Kau keren kali ya, mirip bule. Kau keren kali mirip orang Arab. Tidak usah, bilang aja. Kau sudah mantap anak Indonesia. Udah itu, udah bagus itu. Harus bangga dengan itu. Tidak ada pilihan. Itu makanya Al-Quran dia sebut, ini baik, ini buruk. Tujuannya apa? Pilih. Pilih. Ini yang baik, ini yang buruk.
Nah, sekarang saya tanya, jatuh cinta sama istri orang itu pilihan atau takdir? Ibu juga suka sama suami orang itu pilihan atau takdir? Bisa nggak itu dipilih atau tidak? Nggak bisa. Kita suka sama orang itu nggak bisa dipilih, memang suka dia. Tapi setelah itu ada pilihan. Bapak minta nomor WA-nya atau tidak, itu pilihan. Kemudian ibu juga, ibu kasih atau tidak nomor WA itu, pilihan juga itu. Tapi suka sama itu nggak bisa. Makanya suka sama orang nggak ada dosanya. Suka aja, nggak ada dosanya itu. Kenapa? Takdir. Takdir mubram, dipaksakan Tuhan begitu. Nah, tapi setelah itu apa yang dilakukan semuanya itu pilihan. Jadi kalau orang suka sama kita itu biasa saja. Tapi kalau sudah melangkah dia pergi makan siang sama-sama, itu pilihan. Di pilihan-pilihan itulah ada dosa. Ada pahala. Kalau dia pilih, tahan diriku tak boleh suka sama istri orang, dapat pahala. Tapi kalau dilanjutkannya pilihan itu, cari nomor WA-nya, cari Facebook-nya, dikonfirm, berkawan segala macam, dosa dia. Sukanya itu tidak. Nah, ini harus jelas di agama kita di Bapak. Ini bisa milih, ini tak bisa milih. Nah, ini saya ceramah ini, saya pilih duduk atau berdiri. Itu takdir atau pilihan tuh? Pilihan. Nah, pilihan. Jadi inilah kadang yang saya lihat itu. Kenapa kau miskin? Takdir. Bukan. Pilihan dia itu. Kenapa dia miskin? Malas. Malas berpikir, malas bekerja, malas beribadah. Habislah hidupnya itu. Pilihan tuh. Jangan bilang, kenapa kau miskin kali? Sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menjelaskan dua yang selalu berbeda atau bertentangan supaya kita apa tadi? Milih. Pilih. Nah, itu namanya ilmu munasabah. Kemudian innalladzina kafar. Inna sesungguhnya orang-orang kafir. Apa maksudnya itu, Pak Ustaz? Saya cinta kepadamu. Sesungguhnya saya cinta kepadamu. Mana lebih kuat? Yang kedua ya, ada di situ apa kata sesungguhnya. Nah, ini menekankan kata ahli tafsir itu bahwa mulai dari terbentuk dunia ini sampai nanti hari kiamat pasti akan selalu ada orang-orang kafir dan orang-orang beriman. Pasti itu. Maksudnya itu apa, Pak Ustaz? Jangan terlalu bersemangat untuk mengislamkan seluruh dunia ini sehingga kamu menjadi radikal. Ada itu dulu di negeri kita ini, apa itu? Sikit-sikit bom, sikit-sikit bom. Ada itu. Di mana? Di Bali tahun 2000. Di mana lagi? Di hotel-hotel di bom. Kenapa? Semangat kali dia. Dikiranya nanti manusia yang sekarang berjumlah 9 miliar di dunia ini semuanya bisa Islam. Itu tak mungkin. Tidak mungkin. Karena dia sebut inna sesungguhnya orang-orang kafir. Kalau begitu Pak Ustadz, berhentilah kita ceramah. Tidak juga. Tidak juga. Yang penting pas dia proporsional. Itu yang kita lakukan. Jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Kalau misalnya dibilang di dunia ini ada laki-laki, ada perempuan. Jangan lagi dipaksa. Semua harus laki-laki. Nanti kalau itu dilakukannya seperti Fir'aun itu. Dia ingin semua yang lahir anak perempuan. Terakhir setiap lahir anak laki-laki disembelihnya langsung. Nah, itu ya Pak. Itu maksudnya itu satu itu. Sesungguhnya orang-orang kafir. Pasti ada. Saya sebut di awal tadi, dari dulu sampai sekarang, ada orang baik, ada orang baik. Dari dulu. Jangan pernah katakan, saya nggak setuju juga itu begini. Sudah rusak dunia ini. Dari dulu rusak dunia ini memang. Kalau kita tengok yang rusak, dari dulu itu. Di zaman Nabi Muhammad, ada nggak perempuan yang berzina? Ada. Ada. Ada nggak laki-laki yang mencuri? Ada. Di zaman Nabi Adam alaihissalam, ada nggak orang yang bunuh-bunuhan gara-gara perempuan? Ada. Namanya Qabil dan Habil. Nah, setelah itu lagi di zaman Nabi Nuh, ada orang baik? Ada. Di situlah pertama orang menyembah berhala, ada orang buruk di situ. Kemudian zaman siapa? Ibrahim alaihissalam. Ada orang baik, ada orang buruk.
Isa, ada Herodes namanya. Orang baik, orang jahat. Terus ke zaman Nabi sampai sekarang. Nah, maksudnya kebaikan dan keburukan pasti ada di dunia ini selama dunia ini masih ada. Tidak bisa dihindari. Tugas kita apa? Pilih. Jadi suatu saat saya baca tafsir Al-Azhar itu, penulisnya Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Abdullah. Ada cerita begini di situ. Ada orang, Buya katanya, saya pergi ke Mekah, jumpa saya dengan pelacur, dengan perempuan yang jual diri segala macam. Kata Hamka, saya pergi ke Amerika, jumpa saya orang sholat, yang rajin sholat di masjid. Baru di ujungnya itu dia sebut, memang seseorang akan berjumpa dengan apa yang dicarinya. Jadi ke Makkah pun dia, kalau dicarinya yang lain-lain, itulah nampaknya. Biarpun dia ke Amerika, kalau dicarinya orang yang sholat, ketemu itu orang yang sholat di sana. Jadi tergantung kita sekarang, pilihannya di mana. Gitu kan? Ini insya Allah di lingkungan kita ini baik-baik semua ini, insya Allah. Tapi ada narkoba sini Ustaz, tak tahu, itu urusan BNN lah itu. Begitunya itu, bercampur-campur dia dalam hidup ini. Kita lah yang memilih-milih dalam hidup ini. Insya Allah. Satu. Kemudian, innalladzina kafaru. Kafir. Saya mau dudukkan dulu ini. Ini seringkali heboh di negeri kita ini. Apa ini? Istilah-istilah kafir. Kafir artinya menutup. Saya ada kepala, saya taruh peci saya. Itu kafir namanya. Kafir. Jangan salah sangka dulu ya Bu. Berarti peci Ustaz itu tidak bersyahadat. Bukan itu maksudnya. Ini dari segi bahasa. Dari sini lahir kata kafir. Kafir buku itu. Apa gunanya itu? Untuk menutup kiri dan kanan. Kafir. Lahir pula kata koper, kata orang Mandailing. Koper. Mandailing begitu dia kan. Mengapa kau ke sana katanya. Koper. Koper itu apa? Tas. Apa gunanya itu? Menutup pakaian yang ada di dalam supaya tidak nampak. Kalau tak pakai koper dia pergi ke bandara, berseret pakaiannya. Nah, ditutup, penutupnya itu namanya apa? Koper, tas. Apa maksudnya? Orang kafir itu orang yang menutup kehadiran Tuhan dalam dirinya. Itu maksudnya. Ada Tuhan itu, tapi ditutupnya dirinya, kafir dia. Kata Imam Ghazali, petunjuk Tuhan itu persis seperti cahaya matahari yang menempa jendela rumah. Ada jendela rumah, masuk cahaya matahari ke situ. Nah, ada orang dibukanya masuk cahaya itu, Muslim dia. Ada orang ditutupnya, kafir dia. Kafir. Jadi kafir artinya menutup. Dari situ akar katanya itu. Jadi tidak kasar kata-kata ini sebenarnya. Entah apa diganti-ganti. Tidak perlu diganti itu. Hei kafir kita bilang. Apa artinya itu? Apa artinya? Apa masalah di situ? Siapa yang mempermasalahkan itu? Orang-orang itulah. Tidak ada masalah di situ. Jadi kadang kita ini ganti-ganti. Tidak perlu itu. Karena artinya itu apa? Itu aja. Nutup. Nutup artinya. Cuman Pak, jangan nanti gara-gara ini. Ada tetangga bapak, saudara kita yang non-muslim, kafir, makan. Nah, itu masalah itu nanti. Kenapa? Dari segi sosial sudah bermasalah dibuat. Padahal dari segi makna tidak. Tapi jangan nanti gara-gara ini berubah semua ya di lingkungan kita ini. Undanglah kafir-kafir, jangan gitu. Pasti masalah itu nanti. Kenapa disebut begitu? Kami sudah mengaji tadi subuh. Makanya kalian datang, biar kalian ngerti. Nggak usah. Biar aja begitu. Ini nanti habis mengaji, masuk deh ke kedai. Hei, tahu semua ini. Kafir itu nggak kasar. Kau kafir kan? Kafir kan? Kafir kan? Oh itu berantem itu nanti. Kenapa? Sudah kadung disalah paham. Padahal biasa aja mak. Nah, kalau kita buka lembaran-lembaran Al-Quran, kafir itu paling tidak dalam Al-Quran ada tiga dia. Jadi jangan cepat-cepat diselesaikan kafir, dah, tidak begitu. Nah, yang pertama namanya kafir juhud. Juhud. Bukan daging, Ustaz. Kita ini orang Mandailing lain pula nanti. Jadi ada kafir daging katanya. Juhud artinya menolak. Jadi tadi ditutupnya, baru ditolaknya. Nah, ini kafir yang ini
Yang pertama namanya tidak percaya dengan wujud Tuhan. Tidak yakin dia ada Tuhan itu. Namanya itu ateis. Tidak ada Tuhan di dunia ini. Kafir itu. Kafir juhud. Kalau dia keyakinan sendiri, diyakininya, saya yakin itu namanya ateis. Kalau menjadi sebuah ideologi negara, namanya komunis. Nah, ini dua-dua tak betul. Secara naluri tidak ada manusia yang menolak kehadiran Tuhan. Tidak ada itu. Itu di mulutnya saja itu. Karena dulu sebelum dia lahir sudah ditanya, alastu bi rabbikum, aku Tuhan bukan? Qala bala, ya kau Tuhan. Begitu semuanya. Jadi kalau ada yang bilang tidak ada Tuhan, itu di mulutnya saja. Dalam hatinya, apalagi nanti sudah mau mati dia, pasti dia akui Tuhan. Siapa contohnya? Fir'aun. Fir'aun itu Pak, bukan lagi dia tidak percaya Tuhan. Dibilangnya dia Tuhan. Lebih parah lagi itu penyakitnya. Jadi kalau sekarang ini, ada nabi-nabi palsu, biasa aja itu. Ada di tebing nabi saya lihat. Ada di YouTube. Wih, ada nabi di tebing. Ngeri lah saya. Ngeri. Dulu ada orang bukan lagi ngaku nabi. Ngaku apa? Ngaku Tuhan sekalian. Mana lebih ngeri? Jadi biasa saja. Yang penting tangkap itunya. Cepat-cepat ditangkap. Jadi kita sekarang, jelek kali dunia ini Ustaz. Ada nabi-nabi palsu. Biasa aja. 4.000 tahun yang lalu sudah ada yang bilang, aku Tuhan. Gitu. Faqala ana rabbukumul a'la. Manusia yang begini saja, pas dia mau mati, ya katanya. Hatta idza adrakahul gharq. Setelah air laut itu masuk ke sininya. Udah mau mati dia di tengah laut itu. Katanya, amantu billadzi amanat bihi banu Israil. Berimanlah aku dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Siapa itu? Umat Nabi Musa, Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya ateis itu nggak ada kalau dia jujur kepada Nurani. Nah, ini kafir yang pertama, inilah dia kafir yang paling tinggi. Nah, ditolaknya kehadiran Tuhan. Pak Ustadz, boleh diperangi itu? Tidak boleh. Jangan perangi orang yang begini, kecuali dia duluan memerangi kita. Tak boleh. Kafir itu. Itu satu, tak boleh. Ada namanya kafir harbi, ada kafir zimmi namanya. Itu di fikih-fikih disebut. Tak boleh diserang, tak boleh. Meledak-ledakkan bom gara-gara mereka ini tak boleh. Haram hukumnya. Itu saudara-saudara kita berbeda dalam keyakinan, tapi sama dalam satu kebangsaan. Boleh itu diteror-teror. Kecuali dia duluan. Nah, itu dia. Kemudian kafir yang kedua, ini yang takut saya, kenalah kita ini. Kata Al-Quran, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Beriman kepada sebagian ayat Al-Quran, kafir kepada sebagian. Kalau yang tadi itu kafirnya jelas, kalau yang kedua ini lain. Beriman sebagian, kafir sebagian. Setengah-setengah. Apa contohnya itu Ustaz yang begitu? Orang yang sholatnya bolong-bolong. Kafir juga itu. Kafir itu dalam bahasa Al-Quran. Mana dalilnya tadi? Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Kafir dia. Tapi begini, kalau dia tidak sholat dan dia yakin sholat itu wajib, kafirnya itu belum kafir yang di luar Islam. Bukan. Tapi kalau dia sholat, tidak sholat dia sama sekali. Dan dia yakin sholat itu tidak wajib, itu kafir itu. Ditinggalinya sholat itu. Kenapa kau tak sholat? Sholat itu tidak wajib, kafir itu. Tapi kalau ditanya, kenapa kau tak sholat? Malas, itu masih Islam. Masih. Kenapa kau tak sholat? Ketiduran, masih Islam. Masih Islam. Tapi kafir juga dalam bahasa Al-Quran, kafirnya setengah-setengah, tidak macam yang tadi. Kenapa kau ini malas sholat? Dibilangnya, tidak ada ayat Al-Quran yang menyuruh sholat, kafir. Jadi kalau nanti orang tak sholat, jangan dulu cepat-cepat diponis selesai urusan. Yang begitu. Dia wajib itu bersyahadat kembali supaya dia kembali kepada Islam. Nah, ini batasannya dalam akidah begitu. Jadi tengok dulu motifnya. Kenapa kau tak haji? Gitu. Kenapa tak haji? Haji tidak wajib.
Jadi kemana yang wajib? Wajib haji ke Palestina. Nah, itu kafir tuh. Palestina pula haji katanya. Betul. Tapi kalau dia bilang, kenapa tak haji? Tidak ada uang. Kenapa kamu tak haji? Tidak aman. Pasti saya ditangkap di jalan. Nah, itu nggak apa-apa. Karena dia meyakini itu wajib, cuman tidak bisa dikerjakan. Kenapa kamu tak haji? Malas. Masih muslim. Apa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Begitulah dia. Yang terakhir. Ini lagi kena kita ini. Kafir nikmat. Kafir nikmat. Kafir juga. Kita sering buat kufur nikmat. Yang betul kafir nikmat. Itu baru betul. Istilahnya itu. Kafir nikmat itu apa? Tidak bersyukur. Syukur itu menggunakan pemberian Tuhan sesuai tujuan. Syukur memberikan pemberian Tuhan sesuai tujuan. Apa gunanya ini dikasih semua? Dua. Kata Al-Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk ibadah. Semua ini dikasih ibadah. Mata dikasih untuk ibadah. Tangan dikasih untuk ibadah. Kaki dikasih untuk ibadah. Tiba-tiba dibuatnya yang lain-lain. Kafir. Kafir apa namanya? Kafir nikmat. Ayatnya begini. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum, inna azabi lasyadid. Kalau kamu syukur, syukur itu artinya kamu gunakan semua yang diberikan Tuhan sesuai tujuannya, kamu akan mendapat nikmat yang bagus. Tenang kamu. Wala in kafartum, kalau kamu gunakan yang lain, aku tambah siksa-siksa dalam hati. Ada pula diterjemahkan, kalau kau bersyukur banyak duitmu, kalau kau kafir miskin, kau keliru itu. Ada pula ada hubungannya. Banyak sih itu nabi yang bersyukur miskin. Nabi Ayub tuh syukurnya minta ampun, tak ada duitnya. Istrinya pun hampir mau lari. Jadi sekarang salah-salah penerjemahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau buka pikiran dan hatimu, kau gunakan semua pemberian Tuhan sesuai tujuannya, la azidannakum, ku tambahi ketenangan dalam hidup. Baru cocok. Wala in kafartum, kalau kau buat yang aneh-aneh, zina kau, khamar kau, narkoba kau, ku sempitkan hatimu. Baru cocok. Ini enggak. Katanya, kan Ustaz kalau kita bersyukur ditambah-tambah. Jadi kalau ku syukur istriku satu bisa bertambah 3 lagi. Lebih kacau lagi. Begitu dia. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau buka hatimu, aman hidup. Artinya miskin pun ini saya syukuri. Pasti tenang. Biarpun dia miskin, tidak dibanding-bandingkannya hidupnya dengan orang lain. Tenang dia. Namanya syukur. Nah, ini tidak. Tidak dia gunakan pemberian Tuhan itu sesuai tujuannya. Misal, tangan digunakan, diciptakan untuk ibadah. Dia gunakan untuk mencuri, kafir. Apa namanya? Kafir nikmat. Dikasih Tuhan dia otak yang cerdas untuk bisa menganalisis masalah di masyarakat, kemudian mencari jalan keluarnya. Dia petakan itu problem, ini jalan keluarnya. Dia gunakan otak yang pintar itu mencuri uang 960 triliun. Apa namanya? Kafir namanya. Kafir nikmat. Kafir. Bapak ibu dikasih kaki sehat, dikasih kaki sehat. Tidak dia gunakan ke masjid, kafir. Kesimpulannya begini. Semua pemberian Tuhan ini kalau digunakan dia menyimpang dari tujuan pemberiannya untuk ibadah, kafir. Udah, gitu aja. Kafir. Pak Ustadz, ada nggak istilah lain? Saya tidak tahu. Yang penting dalam Al-Quran dia sebut itu, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kesimpulannya, kafir dalam Al-Quran paling tidak artinya itu 3, bermacam-macam. Satu tadi, kafir juhud. Sama sekali tak percaya ada Tuhan. Yang kedua, kafir dengan sebagian, beriman sebagian. Nah, itulah orang yang setengah-setengah. Kena kita itu Pak, saya yakin itu. Biarpun sedikit-sedikit. Yang paling banyak kita kena yang nomor 3 itu. Kafir-kafir nikmat itu. Nah, ada pemberian-pemberian Tuhan itu, harusnya A kita jadikan B. Harusnya C kita jadikan D. Dalam kehidupan sehari-hari, inilah yang sering terjadi. Nah, mudah-mudahan saya yakin kalau pagi ini dia datang mengaji, bersyukurlah itu namanya. Artinya dia gunakan akalnya untuk mencari ilmu pengetahuan.
Syukur. Syukur dia. Syukur. Insya Allah. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim. Orang yang kafir zaman dulu itu, sawa'un alaihim, sama saja bagi mereka. A'anzartahum, kamu beri peringatan atau tidak. Sama saja dikasih peringatan atau tidak. Di Al-Quran tidak dia sebut secara langsung yang ini kafir, yang ini kafir. Jarang itu. Jarang sekali. Itu sebabnya kalau dia menceritakan tentang tokoh-tokoh yang buruk, namanya itu jarang disebut. Jarang. Ada sekali-sekali. Tapi Fir'aun itu bukan nama. Bukan nama itu. Itu gelar. Artinya itu raja. Namanya itu bisa Ramses. Ada Ramses 1, ada Ramses 2. Bisa juga namanya Maneptah. Maneptah. Bisa juga namanya Maremtah. Macam-macam namanya. Bahasa-bahasa Mesir kuno itu. Nah, orang yang menguasai Mesir, kalau dia jahat namanya Fir'aun. Kalau dia baik namanya Al-Malik. Itu yang istrinya jatuh cinta dengan Nabi Yusuf. Namanya itu Zulaikha. Zulaikha itu punya suami, namanya itu dalam perjanjian Potifar namanya. Potifar, tapi dalam bahasa Al-Quran namanya itu Al-Malik. Kenapa itu? Raja Mesir tapi baik. Namanya Al-Malik. Kalau dia buruk namanya Fir'aun. Nah, kalau dia buruk, kenapa disembunyikan? Rahasianya, kata ulama tafsir, ajaklah semua orang ini kepada kebaikan, biarpun dia kafir tetap. Karena kamu tidak tahu nanti suatu saat mana di antara mereka yang jahat itu yang beriman. Tahu kita itu. Misal, kita punya anak 5. Jangan bosan-bosan mendidiknya. Kita nggak tahu di antara yang 5 ini mana yang paling baik. Kenapa itu? Tidak ada yang kebetulan di alam raya. Tidak ada. Kenapa terus diajak? Karena ada perintahnya. Tapi Pak Ustadz, tetap ada orang kafir. Iya, tapi kamu nggak tahu siapa yang tetap kafir itu. Makanya nama-namanya disembunyikan. Itu maksudnya tadi. Sekali lagi, kata Al-Quran, tetap ada orang yang jahat. Tapi kita disuruh untuk tetap menyampaikan kebaikan. Kan sia-sia itu kerjaan Pak Ustadz. Nah, disitulah kelirunya itu. Tidak sia-sia karena kamu tidak tahu siapa di antara yang jahat itu yang jadi orang baik dengan ajakanmu. Makanya disembunyikan di tokoh-tokohnya itu. Saya kasih contoh tentang kebetulan-kebetulan ini. Ini kadang sering kali kita keliru. Ada bos perusahaan. Dia punya pegawai 1000. Hari Senin, dia suruh 100 orang berangkat ke Jakarta, ketemu di Bandara Kuala Namu. Kasihnya tiket semua. Sampai di bandara, ketemulah yang 100 orang ini. Yang pertama bilang, kebetulan kita jumpa di sini. Katanya. Datang lagi, kebetulan ya kita jumpa di sini. Kebetulan. Bosnya ketawa aja dari kantor sana. Mana pula kebetulan? Aku yang setting kalian jumpa di sana. Apa maksudnya? Bayangkanlah bos yang tadi itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan aja, bukan itu maksudnya. Jadi di alam raya ini sudah diatur Tuhan semua. Kita juga kebetulan saja itu. Dia udah belikan tiketnya, nggak kebetulan dia udah setting, nanti kalian ketemu di sana semua. Allah juga sudah diaturnya, ada sunnatullah, inayatullah di alam raya ini. Baru kita bilang, kebetulan kita jumpa di undangan. Enggak, Tuhan udah atur itu. Nah, karena kita tidak tahu ini rahasia, kita anggap kebetulan-kebetulan, biarpun dibilang Al-Quran ada orang kafir di dunia ini dari hari ini sampai hari kiamat, tetap sampaikan kebaikan. Karena nggak tahu kita mana yang disetting Tuhan itu tadi. Betul berangkat 100 orang ke Jakarta di antara yang 1000 orang. Tapi tahu nggak yang mana yang 100 orang?
Tahu kita. Kalau gitu tugas kita apa? Tetap berangkat. Tetap sampaikan. Nah, kadang ada juga kita atur-atur Tuhan. Nah, itulah masalah kita itu. Sudah dibuatnya, dia mau lulus kuliah. Dia mau dapat A, dapat B, diaturnya aturan Tuhan itu. Dibilangnya begini, ya Allah, aku mau dapat ini, tolong kasih. Kalau tidak, nggak mau lagi aku berdoa, katanya. Jadi dia buat targetnya, baru dia paksa Tuhan menyetujuinya. Itu problem kita itu kadang. Jadi betul tak begitu sebenarnya. Berdoa saja kita, di ujungnya itu sebutkan, ya Allah berikanlah yang terbaik. Begitu saja. Nanti enggak. Kalau tak dapat ini, stres aku nih ya Allah. Dibilang, gila lah kau sekalian. Katanya. Jadi sekali lagi, biarpun disebut Al-Quran, dari dulu sampai nanti ada orang kafir, jangan pernah kita berhenti menyampaikan yang baik-baik. Karena nggak tahu kita mana yang bagus nanti di situ. Nah, kenapa begitu? Ada orang yang menduga ini, Pak. Kalau kita ketemu dengan orang yang di luar Islam, orang kafir itu, kalau kita debat dia, pasti dia masuk Islam. Keliru itu. Hampir semua orang Islam yang masuk ke dalam agama ini di zaman Nabi, bukan karena adu pintar dengan Nabi Muhammad. Bukan. Tapi karena melihat akhlak Rasulullah SAW. Inilah yang hilang sekarang. Saya sering sampaikan, masih banyak orang Islam yang kalau naik mobil buang kulit pisang dari kaca itu. Masih ada kan Pak? Mana orang mau yakin? Masih banyak itu. Begitu-gitu. Masih ada saya lihat, jelas-jelas dia pakai serban, pas lampu merah diterobosnya juga. Itu mau kita jelaskan bagaimana caranya. Nah, kalau begitu, kesimpulan, cara yang paling efektif untuk mengajak orang, tunjukkan akhlakul karimah. Nah, untuk menunjukkan Islam ini betul, berakhlak kita bagus banget. Yang kecil-kecil aja dulu, Pak. Yang kecil-kecil aja dulu. Satu, jangan buang sampah sembarangan. Gimana lah itu? Inilah dulu kita pikirkan. Di tembok-tembok tuh tulisan saya lihat tadi. Beristighfar. Nah, kenapa ya? Susah kita yang begini-gini ini kan. Susah kali. Dan ajaibnya sekarang ini, di dunia ini, hampir semua kota-kota terbersih itu tidak di negara Islam. Nah, kenapa itu? Padahal nanti yang paling kuat suaranya, an-nazafatu minal iman. Siapa yang ngomong itu? Kita lah itu. Tidak mungkin orang Tokyo bilang an-nazafatu minal iman. Dia nggak pandai bilang itu. Apa ini sebenarnya? Masalah kita kan? Makanya tetap saya kadang merenung itu. Di mana selipnya? Kenapa kami lemah kali dalam hal tata kelola? Dalam mengorganisir diri juga sangat lemah. Ini kalau sholat subuh ini di sini, seperti sholat Jumat ramenya, waduh, main kali lah. Sholat Jumat ramai ya Pak ya. Subuh di mana semua itu? Dan saya yakin lebih sibuk lagi kita Jumat dari subuh. Tapi kenapa lebih ramai juga? Ini dia problem-problem kita yang sekarang ini. Ini kan selalu bersemangat bagaimana mengubah ini. Tapi kadang begitulah. Soal disiplin waktu. Ini lagi lebih kacau lagi. Nah, yang mau saya maksud begini. Tadi kita sebut kafir begini. Kita kalau mau mengajak orang ini masuk ke dalam agama kita ini nomor satu, mari kita tunjukkan akhlakul karimah. Itu dulu. Dari sana mulainya Pak. Ibu-ibu, bapak-bapak tutup aurat. Kemudian yang paling penting lagi yang tadi itulah. Perhatikan dulu kebersihan itu. Kenapa itu? Karena bab pertama dalam fikih itu dulu itu. Pasti. Undanglah semua ustadz mengajar apapun tentang fikih. Pasti bab pertamanya itu apa? Toharoh. Pasti itu. Tidak bisa yang lain-lain sebelum ini beres. Nah, biarpun sekali lagi kata Al-Quran. Sama saja yaitu orang kafir itu diajak atau tidak. Mereka tidak akan beriman. Kita tetap punya tanggung jawab moral untuk mendakwahkan Islam ini. Semua kita ini. Tidak mesti berceramah macam saya. Tidak mesti. Nabi pun dulu
Banyak orang masuk Islam bukan karena dia berapi-api pidato begini. Bukan. Bapak Ibu, tadi Pak BKM menyebut bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Marilah kita mulai itu. Kita mulailah dari sekarang. Dari yang kecil-kecil saja tuh. Dari yang kecil-kecil. Nanti kalau kita bisa melakukan yang kecil-kecil, baru yang besar-besar. Orang sering tersandung di kerikil. Jarang orang tersandung kalau ada batu sebesar masjid ini. Jarang kan pula. Sebesar tersandung dia. Tapi kalau ada batu-batu kecil itu, kena itu kakinya itu. Kita pun Islam ini, Muslim ini begitu sekarang. Tak beres yang kecil-kecil ini, tapi wacana kita besar-besarkan. Insya Allah kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala supaya kuat mengamalkan ajaran Islam ini. Insya Allah. Inilah PKM yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya yang pertama, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la. Yang pertama, Al-Qur'an selalu menggandengkan yang baik dengan yang buruk dalam uraian-uraiannya. Selalu itu. Tujuannya yang pertama, supaya pikiran kita hidup. Yang kedua, supaya kita disuruh memilih. Ini baik, ini buruk, ini baik, ini buruk, ini baik, ini buruk. Suruh pilih. Makanya disebut kafir muslim. Ibrahim, Namrud. Musa, Fir'aun. Muhammad, Abu Jahal, Abu Lahab. Begitu dia. Supaya kita pilih. Ini jalan kebaikan, ini jalan kebaikan. Kemudian yang kedua, kafir dalam terminologi Al-Quran maknanya banyak. Tidak satu. Ada kafir juhud, tidak beriman kepada Allah sama sekali. Kemudian ada orang yang kafirnya setengah-setengah. Kadang sholat, kadang tidak. Tapi masih yakin sholat itu wajib. Kemudian ada orang yang kafir nikmat. Dia gunakan pemberian Tuhan ini untuk yang lain-lain. Disuruh ke sana, pergi dia ke sana. Suruh sholat, pergi dia tak kemana-mana. Kafir nikmat namanya. Disuruh harta itu yang baik-baik, dibelikannya yang haram-haram. Kafir nikmat namanya. Kemudian yang terakhir, kita umat Islam punya tanggung jawab mengajak orang. Namanya agama misi, agama Islam. Ada dua agama misi. Satu lagi Kristen, satu Islam. Ada ajarannya mengajak orang supaya masuk ke dalam. Nah, caranya yang paling bagus menurut saya, bukan dengan berdebat dengan mereka. Tapi tunjukkan kita ini umat yang berkualitas. Tunjukkan kita umat yang berkualitas. Kalau bab pikir tentang toharoh yang penting nomor satu, jaga kebersihan. Kalau pergi undangan, jangan makan berdiri, jangan minum berdiri, duduk. Kami Ustaz diundang di hotel berdiri pula, udahlah, tak tahu lagi saya. Ada itu, berdiri semua. Itu udah darurat. Maka yang biasa-biasa ini jaga, yang kecil-kecil, dari yang kecil-kecil. Anak-anak kita dari sekarang berjilbab. Latih-latih dia. Apalagi yang sudah remaja, wajib. Jangan terbalik. Hanya yang terbalik. Sekarang ini banyak. Sudah tua baru berjilbab. Saya sepakat dengan Pak BKM tadi, harus bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, mulailah dari yang kecil-kecil, supaya orang tertarik dengan agama Islam. Nah, insya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kajian ini berlanjut terus. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.